Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait standar subtitling untuk anak. Nah, tentu subtitle yang digunakan untuk orang dewasa dengan anak-anak terdapat perbedaan. Di sini, secara umum standar penyusunan subtitle untuk anak-anak mengikuti standar penyusunan yang diajukan oleh Karamitoglu. Namun, karena melihat adanya perbedaan karakteristik setiap anak, terdapat beberapa pedoman lain yang harus diikuti untuk proses penyuntingan subtitle untuk anak yang berdasarkan bbc.co.uk Online Subtitling Additional Guidelines, di mana satu, ada durasi, yang kedua ada sintaksis dan kosakata. Untuk yang pertama dulu yaitu durasi. Nah, di sini terdapat dua pilihan untuk standar durasi bagi pemunculan teks anak-anak dalam sebuah film, ya. Ada dua pendapat menurut CBeebies dan menurut CBBC. Nah, untuk yang menurut CBeebies, tampilan subtitle dengan satu baris itu dimunculkan dalam waktu 4-5 detik. Sehingga apabila di situ terdapat dua baris subtitle, maka dimunculkan dalam waktu 8-10 detik. Selanjutnya, menurut CBBC, berbeda lagi. Apabila ada subtitle dengan satu baris, maka ditampilkan dalam waktu 3-3,5 detik. Dan kemudian apabila terdapat dua baris subtitle, maka ditampilkan dalam waktu 6-7 detik. Nah, sebagai informasi, CBeebies dan CBBC merupakan salah satu saluran televisi bagi anak-anak. Selanjutnya, kemungkinan untuk menerapkan waktu atau durasi yang lebih cepat atau lama, yaitu apabila hal ini diperlukan untuk menampilkan durasi subtitle yang lebih cepat atau lebih lama, hal tersebut bisa-bisa saja dilakukan dengan tetap memperhatikan konsistensi waktu dalam penampilan subtitle, di mana misalnya ada subtitle dengan dua baris. Pada adegan pertama ada subtitle dengan dua baris. Penampilan subtitlenya itu di kurun waktu 6 detik. Kemudian di adegan kedua ada juga subtitle dengan dua baris, namun penampilan subtitlenya dalam kurun waktu 8 detik. Nah, tentu hal tersebut tidak konsisten gitu ya. Selanjutnya itu waktu atau durasi yang lebih panjang perlu diperlukan apabila terdapat tayangan yang penting untuk mengikuti alur cerita atau terdapat bahasa khusus yang sulit gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu ada sintaksis dan kosakata. Nah, di sini penyederhanaan kalimat sebisa mungkin dihindari, kecuali apabila terdapat konstruksi kalimat yang sangat kompleks dan sulit untuk dipahami anak-anak gitu ya. Nah, kemudian sebaiknya menghindari penayangan subtitle di atas kalimat dalam film, kecuali tidak dapat dihindari lagi. Subtitle sebaiknya menggunakan kalimat yang lengkap untuk menambah pengetahuan anak-anak, hal tersebut tujuannya. Kemudian kosakata yang digunakan itu sebaiknya tidak disimplifikasi atau disederhanakan. Yang terakhir itu ada di antara karakter terakhir dengan tanda baca sebaiknya tidak diiringi spasi. Oke, untuk materi selanjutnya langsung saja, yaitu mengenai metode penerjemahan subtitle. Nah, di sini terdapat dua jenis metode penerjemahan subtitle. Sebelum kita cari tahu apa sih metode-metode yang digunakan dalam subtitle itu, kita tahu dalam penerjemahan audiovisual jenis yang paling banyak digunakan untuk penerjemahan itu ada subtitling dan dubbing. Kita singgung sedikit ya terkait subtitling dan dubbing. Kalau subtitling itu adalah penerjemahan teks verbal ke dalam teks tertulis. Nah, sedangkan dubbing itu penggantian dialog pada media audio visual
dalam bahasa sumber dengan dialog lisan dalam bahasa sasaran. Itu ya, itu perbedaan dari subtitling dan dubbing. Oke. Lanjut kita ke metode penerjemahan subtitle. Nah, di sini pada subtitling, metode yang ditekankan adalah metode forenisasi. Ya, ingat ya. Untuk jenis penerjemahan subtitling, metode yang paling ditekankan adalah metode forenisasi. Apa sih metode forenisasi itu? Nah, metode forenisasi adalah metode yang berupaya menjaga keaslian budaya teks sumber. Jadi misalnya ada film bahasa Inggris yang ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam film berbahasa Inggris tersebut terdapat aslinya terdapat teks verbal yang membawa budaya asli dari Inggris. Nah, kemudian terjemahannya dalam metode forenisasi tetap menerjemahkan sesuai dengan teks verbal, gitu ya. Nah, ya itu. Kemudian, sedangkan pada dubbing, itu metode yang ditekankan di sini adalah metode domestikasi, ya gitu ya, yaitu strategi untuk mengalih bahasakan suatu teks dengan cara mengadaptasi semua nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam teks sumber ke dalam nilai-nilai budaya dalam bahasa sasaran. Berbeda tadi, kalau forenisasi mempertahankan budaya dari teks aslinya, sedangkan domestikasi yaitu mengalih bahasakan. Tujuannya itu untuk meminimalisir nuansa asing dalam teks bahasa sasaran, terus menghilangkan nilai-nilai asing untuk disesuaikan norma dan nilainya ke dalam budaya target, gitu ya. Nah, kedua metode di atas merupakan metode dasar yang memberikan paduan linguistik dan kultural dalam penerjemahan. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Alifah Hijriah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penerjemahan subtitle. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai 4 hal yang mempengaruhi penerjemahan subtitle. Yang pertama adalah verbal auditory channel yang meliputi dialog dan latar belakang suara. Yang kedua adalah nonverbal auditory channel yang meliputi musik dan efek suara. Yang ketiga, verbal visual channel yang merupakan kombinasi antara subtitle dengan skrip yang tertampil di layar. Sebagai contoh, surat kabar, koran, iklan, poster, dan lain-lain. Yang keempat adalah nonverbal visual channel yang meliputi gerakan-gerakan, posisi kamera, dan gambar dan pengaturan yang mengontrol plot dan alur film. Oke, keempat hal tersebutlah yang melatar belakangi adanya strategi penerjemahan subtitle. Oke, di sini dikutip dari Gottlieb terdapat 10 strategi penerjemahan. Yang pertama adalah expansion. Expansion merupakan strategi yang digunakan manakala teks asli atau teks asli dalam bahasa sumber memerlukan penjelasan karena adanya nuansa budaya yang tidak ada padanan katanya dalam bahasa sasaran. Sebagai contoh, I had to study as a Hwarang to defend Silla from Baekje. Aku harus menjadi Hwarang atau pasukan elit untuk melawan Baekje. Di sini kata Hwarang tidak memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia sehingga diberi penjelasan pasukan elit. Yang kedua, paraphrase. Digunakan manakala fraseologi dalam bahasa sumber tidak dapat diterjemahkan dengan pola kalimat yang ada pada bahasa sasaran. Sebagai contoh,
Forgive me for flying to the skies first. Izinkan aku pergi ke surga duluan. Yang ketiga, transfer. Transfer merupakan strategi penerjemahan teks sumber secara lengkap, akurat, dan tepat. Sebagai contoh, shut up, diamlah. Itu adalah penerjemahan yang paling lengkap dan akurat. Yang keempat, imitation, yakni mempertahankan bentuk teks sumber. Biasanya berupa nama orang atau nama tempat. Contohnya, my name is Nightingale 4. Namaku Nightingale 4. Nightingale 4 itu merupakan nama orang sehingga tetap dipertahankan, tidak diubah atau diterjemahkan. Yang kelima adalah transcription. Transcription merupakan strategi penerjemahan yang digunakan apabila ditemui sebuah istilah yang tidak lazim, bahkan dalam bahasa sumber sekalipun. Misalnya penggunaan bahasa ketiga atau bahasa yang tidak memiliki makna. Contohnya, wife is worryingly fluential female entity. Diterjemahkan menjadi bini itu beli ini ngutang itu. Yang keenam, dislocation. Strategi ini digunakan untuk mengatasi masalah ketika bahasa sumber menggunakan efek khusus tertentu, misalnya lagu atau lagu aneh dalam film kartun. Pada kasus ini, penerjemahan akan berfokus pada penerjemahan efeknya, bukan pada kontennya. Contohnya, why did you rip the soul of your own wife? Istrimu sendiri kenapa kau bunuh? Jadi, terjemahan ini lebih fokus pada efeknya, bukan pada makna aslinya. Yang ketujuh, condensation, merupakan penerjemahan dalam teks yang sependek mungkin dengan tanpa menghilangkan makna kata. Contohnya, free yourself, feel the air. Raihlah udara kebebasan. Di sini dua kalimat diterjemahkan menjadi satu kalimat saja tanpa menghilangkan makna dari kedua kalimat. Yang kedelapan merupakan decimation, merupakan bentuk ekstrim dari condensation karena terdapat beberapa unsur-unsur yang berpotensi hilang karena alasan waktu. Contohnya, if love to the beloved one is still present in a warrior's heart, he will falter in the battlefield. Jika cinta masih ada di dada satria, dia akan ragu untuk bertarung. Yang kesembilan, deletion. Deletion merupakan penghilangan total pada teks sumber. Penghilangan total terhadap sebagian teks sumber. Contohnya adalah so sorry, I just wanted you to do me a favor. Maaf, aku hanya ingin kau membantuku. Jadi di sini ada beberapa kata yang dihilangkan. Dan terakhir adalah resignation. Merupakan strategi bila mana teks sumber sama sekali tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa target, sehingga tidak dapat dihindari adanya penghilangan makna. Contohnya, Viridis is the reditus. Nah, kalimat ini tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Is look inside our hearts and unlock the magic within. Ready to begin, let the one